Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvadia Maharani Rahman dengan NPM 2021222086. Di sini saya sebagai moderator dan pemateri dari kelompok 3. Saya dan rekan akan memaparkan tentang definisi pendidikan. Kita langsung saja. Definisi pendidikan itu ada 3. 1. Dalam arti luas dan sempit. 2. Berdasarkan pendekatan ilmiah, dan 3. Berdasarkan pendekatan sistem. Di sini saya akan menjelaskan definisi pendidikan dalam arti luas. Nah, dalam arti luas, pendidikan adalah proses interaksi antar manusia. Proses interaksi tersebut bisa dengan lingkungannya itu bisa sosial budaya, sosial politik, bahkan individu dengan alam semesta. Juga dapat diartikan pendidikan itu adalah hidup, dan hidup adalah pendidikan, atau life is education, and education is life. Nah, pendidikan itu sendiri memiliki 3 karakteristik. 1. Tujuan pendidikan sama dengan tujuan hidup individu dan tidak ditentukan oleh orang lain, sebagaimana kita mempunyai tujuan hidup dan mimpi hidup masing-masing ya. Kedua, pendidikan berlangsung kapanpun, artinya berlangsung sepanjang hayat atau lifelong education. Ini berhubungan dengan definisi yang tadi bahwa education is life and life is education. Karena itu, pendidikan itu berlangsung dalam konteks hubungan individu, bisa dengan Tuhannya, dengan sesama manusia, dengan alam, bahkan dengan dirinya sendiri. Dalam berbagai multidimensi itu, pendidikan berlangsung di mana saja dan bagi siapa saja. Nyambung ke poin ketiga. Pendidikan berlangsung bagi siapapun dan dimanapun. Pendidikan tidak hanya terbatas untuk mahasiswa atau siswa, untuk anak-anak. Orang dewasa juga bisa mendapatkan pendidikan. Mengapa? Karena pendidikan berlangsung di mana saja. Yaitu tidak terbatas pada sekolah. Pendidikan bisa terjadi di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan alam di mana individu itu berada. Nah, pendidikan ini berlangsung melalui berbagai bentuk, bisa berbagai bentuk kegiatan, kejadian, tindakan, baik itu disengaja untuk tujuannya memberi pendidikan ataupun tidak disengaja. Juga pendidik tidak terbatas oleh pendidik profesional atau guru. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya Ipani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipani Endriani. Nomor NPM saya 202122082. Setelah kita mendengarkan pengertian pendidikan dalam arti luas, di sini saya akan menjelaskan pendidikan dalam arti sempit atau mikro. Pendidikan dalam arti sempit merupakan proses interaksi antara pendidik dan peserta didik di sekolah, keluarga, maupun di masyarakat. Namun, sering juga diartikan sebagai sekolah, yaitu kegiatan belajar mengajar yang diselenggarakan di suatu tempat atau lembaga tertentu dengan bentuk pendidikan formal. Dan segala pengaruh yang diupayakan atau yang dilakukan sekolah tersebut kepada anak atau remaja agar memiliki kemampuan, juga memiliki kesadaran penting dalam hubungan-hubungan dan tugas-tugas yang mereka kerjakan. Dalam arti sempit ini juga memiliki beberapa karakteristik, yaitu tujuan pendidikan ditentukan oleh luar individu peserta didik. Maksudnya, sebagaimana kita maklumi bahwa tujuan pendidikan serta tujuan kegiatan belajar mengajar di sekolah tidak dirumuskan atau tidak ditentukan oleh para siswanya. Pendidikan juga dilaksanakan dalam bentuk kegiatan belajar mengajar yang terprogram, maksudnya sesuai dengan kurikulum dan ketentuan dari Kementerian Pendidikan Indonesia dan bersifat formal. Lamanya waktu pendidikan bagi setiap individu cukup bervariasi, mungkin ada yang 6 tahun, 9 tahun, 12 tahun, bahkan ada yang lebih dari itu. Dan tentunya dilaksanakan di sebuah sekolah atau lembaga pendidikan yang secara sengaja dibentuk
untuk mendidik dalam konteks pendidikan sekolah. Dalam arti sempit, pendidikan hanyalah bagi mereka yang menjadi peserta didik, seperti siswa atau mahasiswa dari lembaga formal, yaitu sekolah atau perguruan tinggi. Berdasarkan hasil studi terhadap objek formalnya masing-masing, setiap disiplin ilmu menghasilkan perbedaan pula mengenai konsep dan definisi pendidikan. Yang pertama, berdasarkan pendekatan sosialisasi. Yang kedua, berdasarkan pendekatan ekonomi. Yang ketiga, berdasarkan pendekatan antropologi. Yang keempat, berdasarkan pendekatan politik. Yang kelima, berdasarkan pendekatan psikologis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Sri Kasturi, NPM 20212220005 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah. Sebelum kita mengetahui pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah, kita harus mengetahui ciri-ciri dan pendekatan ilmiah terhadap pendidikan itu sendiri. Nah, ciri-ciri pendekatan ilmiah dalam pendidikan ada 4. Yang pertama adalah analisis. Analisis ini akan menjabarkan sesuatu hal dalam unsur yang lebih kecil karena dalam pendidikan ada batas tertentu dipandang dari sudut ilmu tertentu. Nah, maka fungsi dari analisis ini yaitu untuk dapat mengumpulkan data-data yang terdapat pada suatu lingkungan tertentu. Di dalam bidang pendidikan, analisis ini digunakan untuk melakukan sebuah penelitian dalam berbagai subjek keilmuan. Yang kedua, ada deskriptif. Deskriptif ini menggambarkan secara terinci unsur kependidikan yang menjadi objek penyelidikannya. Yang ketiga, ada empiris. Empiris ini mengungkap prinsip pendidikan berdasarkan peristiwa yang terjadi dalam pendidikan dengan menggunakan prosedur kerja yang cermat, terencana melalui pendirian dan berdasarkan pikiran yang logis. Yang keempat atau yang terakhir ini mulai dengan suatu asumsi, di mana suatu pendapat yang diakui kebenarannya tanpa pembuktian. Nah, maka dari keempat ciri-ciri pendekatan ilmiah dalam pendidikan dapat disimpulkan bahwa pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah adalah suatu kajian keilmuan dari sebuah disiplin ilmu. Artinya, dalam pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah mengkaji seluruh bidang dan fokus terhadap sebuah kajian ilmu. Nah, dalam bidang lingkup ini, pengertian pendidikan itu sendiri dapat dilihat dari berbagai aspek yang lainnya. Di antaranya adalah psikologi, sosiologi, antropologi, politik, dan juga ekonomi yang akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Kenalkan, nama saya Syifa Khofifah Saida dan nomor NPM saya 202122011. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah. Yang saya ketahui diantaranya ada 5 pendekatan ilmiah. Yang pertama, ada pendidikan berdasarkan pendekatan psikologi, yang berartikan pendidikan itu adalah suatu proses pengembangan individu. Kenapa kita sebut suatu proses pengembangan? Karena jika kita melihat pengertian dari ilmu psikologi itu sendiri yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Dari tingkah laku manusia itu terjadi suatu proses-proses untuk membentuk sebuah karakter. Maka dari itu kita bisa simpulkan adanya proses pengembangan dari yang baik menjadi lebih baik gitu. Nah, pada itu kita bisa artikan bahwa pendidikan berdasarkan pendekatan psikologi itu suatu proses pengembangan dari setiap individu. Yang kedua, ada pendidikan berdasarkan pendekatan sosiologi. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu ilmu sosiologi terlebih dahulu. Ilmu sosiologi itu ilmu yang mempelajari tentang interaksi manusia. Di pendekatan sosiologi, pendidikan itu adalah interaksi antar manusia ataupun manusia dengan lingkungannya. Nah, maka dari itu jika tidak adanya interaksi, maka pendidikan berdasarkan pendekatan sosiologi ini tidak akan terjadi, ataupun ilmu sosiologi itu tidak ada jika tidak adanya interaksi antara manusia.
Yang ketiga, ada pendidikan berdasarkan pendekatan antropologi. Ilmu antropologi itu ilmu yang mempelajari tentang manusia, yang memperhatikan aspek sejarahnya, budayanya, dan juga biologis dari manusia itu sendiri. Dapat diartikan bahwa pendidikan berdasarkan pendekatan antropologi adalah suatu proses pemindahan budaya dari generasi ke generasi lainnya, ke generasi berikutnya. Kenapa seperti itu? Karena kita bisa lihat ya bahwa pendidikan itu tidak bisa berdiam diri, tidak bisa statis. Contoh kecilnya, kita dulu menyiapkan buku untuk pergi ke sekolah dan juga menyiapkan telinga untuk mendengarkan materi-materi yang akan disampaikan Bapak dan Ibu guru. Lalu kita mencatatnya, mengingatnya, dan menghafalnya. Untuk saat ini itu berbeda karena kita dituntut untuk melek terhadap teknologi yang sangat luas dan canggih. Apalagi di era pandemik ini, kita melakukan pembelajaran melalui daring, dan itu membuat kita benar-benar sadar akan luasnya teknologi sekarang ini. Dari penjelasan itu bisa terlihat bahwa perbedaan dulu dan sekarang, budaya pendidikan itu sangat berbeda, cara mendidik peserta didik dan juga sebaliknya gitu. Maka dari itu pendidikan berdasarkan pendekatan antropologi itu suatu proses perpindahan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang keempat, ada pendidikan berdasarkan pendekatan politik. Nah, ilmu politik itu sendiri merupakan ilmu yang mengajarkan tentang ketatanegaraan dan pemerintahan. Dari pengertian itu, pendidikan itu adalah suatu proses seorang individu untuk menjadi seorang warga negara yang sangat diharapkan oleh negaranya. Dan selanjutnya ada nomor 5, yang terakhir, yaitu ada pendidikan berdasarkan pendekatan ekonomi. Secara garis besar, ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang usaha-usaha manusia untuk mencapai kemakmuran hidup. Berdasarkan pendekatan ekonomi dibagi menjadi 2. Yang pertama ada ekonomi makro, dan yang kedua ekonomi mikro. Pendidikan sebagai ekonomi makro dapat diartikan sebagai penanaman modal. Maksudnya gimana? Nah, pendidikan itu adalah suatu modal untuk menunjang kehidupan kita sebagai manusia gitu. Dan pendidikan sebagai ekonomi mikro dapat diartikan menjadi profesionalisasi. Di sini pendidikan adalah dasar manusia untuk membuat manusia itu berkualitas dan berkompeten. Maksudnya itu di sini pendidikan mengasah potensi diri, begitu. Dan itu adalah 5 pendidikan berdasarkan pendekatan ilmiah yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan ada penjelasan tentang pendidikan berdasarkan sistem yang akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Ai dan juga Raihan Pijaki. Saya Ai Fitriani, NPM 2021220004, akan memaparkan materi mengenai pengertian pendidikan berdasarkan pendekatan sistem. Poin-poin yang akan saya sampaikan, yang pertama pengertian pendekatan sistem, yang kedua penggolongan pendidikan, yang ketiga sistem pendidikan, dan yang terakhir sumber utama input dari masyarakat. Untuk yang pertama yaitu pengertian pendekatan sistem. Pendekatan sistem merupakan aplikasi pandangan system view or system thinking, dalam upaya memahami sesuatu atau memecahkan suatu permasalahan. Apabila kita mengaplikasikan pendekatan sistem dalam mempelajari pendidikan, maka dapat didefinisikan bahwa pendidikan adalah suatu keseluruhan yang terpadu dalam sejumlah komponen yang saling berinteraksi dan melaksanakan fungsi-fungsi tertentu untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan untuk poin yang kedua yaitu penggolongan pendidikan. Ditinjau dari asal-usul kejadiannya, pendidikan tergolong ke dalam sistem buatan manusia atau a man-made system. Sedangkan ditinjau dari wujudnya, tergolong ke dalam jenis sistem sosial. Dan ditinjau dari segi hubungan dalam lingkungannya, tergolong ke dalam jenis sistem terbuka. Dan untuk poin yang ketiga yaitu sistem pendidikan. Pendidikan atau sistem pendidikan berada dalam suatu suprasistem, yaitu masyarakat. Di dalam masyarakat tidak hanya terdapat sistem pendidikan, melainkan ada juga sistem politik, sistem ekonomi, sistem keamanan, pertahanan, dan lain-lain.
Karena pendidikan merupakan sistem terbuka, maka sistem pendidikan mengambil input dari masyarakat dan mengembalikannya kepada masyarakat. Sistem pendidikan memiliki ketergantungan terhadap sistem-sistem lainnya, dan terdapat saling hubungan dan saling pengaruh antar sistem pendidikan dengan sistem-sistem lainnya yang ada di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Philip H. Coombs, ada 3 jenis sumber utama input dari masyarakat bagi sistem pendidikan, yaitu yang pertama ilmu pengetahuan, yang kedua penduduk, dan yang ketiga ekonomi atau penghasilan. Hasil seleksi tersebut selanjutnya diambil atau diterima sebagai input sistem pendidikan. Input sistem pendidikan dibedakan dalam 3 jenis, yaitu 1. Input mentah atau raw input yang meliputi peserta didik, dan yang kedua input alat instrumental input seperti kurikulum pendidik dan lain-lain, dan yang terakhir adalah input lingkungan seperti keadaan cuaca, situasi keamanan masyarakat, dan lain-lain, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi proses pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Bizaki, NPM 2021222040. Saya dari kelas Pendidikan Bahasa Inggris kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang ada 12 komponen dalam sistem pendidikan menurut Hakom. Yang pertama A, tujuan dan prioritas, artinya fungsi sebagai memberikan kegiatan pada sistem pembelajaran. B, peserta didik atau siswa. Siswa fungsinya sebagai mempelajari untuk bertujuan menggapai hasil dalam pendidikan. Yang C, pengelolaan. Pengelolaan artinya fungsi sebagai mengatur, mengkoordinasikan, serta mengarahkan dan menilai dalam pembelajaran. Yang D, struktur dan jadwal. Struktur dan jadwal artinya mengatur waktu dan mengelompokkan peserta didik dalam pembelajaran. Dan yang E, isi dan kurikulum. Isi dan kurikulum sebagai dasar dalam melakukan pembelajaran peserta didik. F artinya pendidik atau guru. Pendidik atau guru adalah sebagai menyediakan dasar atau bahan untuk menciptakan hal yang dipelajari dalam melakukan pembelajaran. Yang G adalah alat bantu belajar. Alat bantu belajar artinya fungsi memungkinkan proses belajar mengajar sehingga lebih menarik dalam pembelajaran peserta didik. Yang H, fasilitas artinya fungsi sebagai tempat penyelenggaraan pendidik dalam melakukan pembelajaran. I atau pengawasan mutu. Pengawasan mutu artinya masuk pembinaan peraturan-peraturan yang standar pendidikan. Yang J, teknologi, fungsi mempermudah dalam mempelancarkan pendidikan dalam proses belajar mengajar. Yang K artinya penelitian. Penelitian artinya fungsi sebagai mengembangkan ilmu pengetahuan dan memimpinkan sistem dalam pendidikan. Dan yang terakhir, biaya. Biaya artinya satuan untuk melancarkan proses pendidikan dalam waktu yang sangat panjang. Sehingga dalam pendidikan ada proses transformasi antara low input menjadi out input. Low input artinya peserta didik agar menjadi manusia terdidik, sehingga ke-12 komponen tersebut sangat mendukung, atau fungsi 12 komponen tersebut sangat mendukung pada masing-masing komponen tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi ini yaitu pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan ini sering terjadi di bawah bimbingan orang lain tetapi juga memungkinkan secara otodidak. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang mau bertanya, silahkan tuliskan pertanyaannya di WhatsApp grup. Terima kasih.